Salam Studio Kopi Indonesia, balik lagi dengan saya Kemal. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang roaster, seorang juara cup tester. Bro, kayaknya lu harus perkenalin diri lu sendiri deh. Oke, thank you Mas Kemal. Yep. Sebelumnya gue kenalin diri dulu. Gue Zami. Oke. Nama lengkap Harzami Hadi. Kalau sekarang memang profesi di roaster. Terus juga lagi ada agenda lah. Apa tuh agendanya tuh? Nah, jadi dalam beberapa minggu yang akan datang kita bakal adain cup tester. Cup tester. Yes. Oke. Ini mungkin sesuatu yang masih fresh ya. Kayak cup tester tuh sebenarnya cup tester tuh sudah cukup dikenal di luar, tapi di Indonesia tuh masih sesuatu yang kayak apaan sih gitu. Itu masih baru di sini. Iya, termasuk masih yang fresh dan sampai di beberapa kota di Indonesia ada yang baru pertama kali ngadain gitu. Bahkan masih terhitung jari lah. Gitu. Dan memang ya sekarang hype-nya lagi cup tester ya. Kemarin ada acara-acara cupping class lah, semua berbau cupping, tiba-tiba serentak cupping. Fun cupping. Sekarang terus ada cup tester semua. Iya, betul banget. Emang yang mendasari kayak kejadian kayak gini tuh karena dari luar udah sering baru masuk ke Indonesia sekarang, atau ada lagi nggak sih kayak gitu? Kalau menurut lu sendiri gitu? Kalau menurut saya sih cup tester ini makin diminati, makin terlihat itu karena memang kemarin ya baru banget Indonesia diwakili oleh perempuan, Mbak si Kak Loni ya, Kak Loni itu dia di juara 8 World. Oh, nah itu kan gue nggak tahu loh. Serius. Jadi apa ya? Jadi kayak terbuka gitu. Oh, nyata cup tester Indonesia termasuk 8 besar, masuk 10 besar. Dan disitulah orang mulai mengenal cup tester. Apa sih yang dilombakan? Terus, itu 2022? Iya, 2022 baru banget, hitungan bulan mungkin ya, sebulan yang lalu kayaknya. Dan Indonesia sebelumnya juga juara 4 dunia juga ya. Yes, betul banget. Mikael Jasin. Yes. Kemudian cewek lagi di cup tester, bawa ke dunia lagi. Wow. Dan juga sama roasting juara 3. Iya, juara 3 roasting. Siapa Bayu ya? Indonesia tuh banyak banget sebenarnya ya. Ya, makanya jadilah di sini mungkin orang lihat, oh kita tuh kayaknya bisa deh kita adain kecil-kecilan, dari mulai hal yang kecil dari kedai ngadain, terus dari daerah mungkin sampai yang skalanya nasional. Oke. Dan lo ngadain skala yang kecil dulu nih. Yes, betul. Acaranya di mana, bro? Rencana acaranya di Komale Coffee, daerah Jakarta Barat. Komale Coffee, Jakarta Barat. Insya Allah. Nama gue Kemal dan itu Komale. Wih, agak relate deh. Komale sebenarnya apa sih? Oke, Komale itu sebenarnya nama coffee shop, Komale Coffee, tapi itu juga singkatan. Singkatan. Komale itu panjangannya Kopi Majalengka. Kopi Majalengka. Yes. Oke. Di sana kopinya Majalengka semua. Iya, betul. Gak ada kopi daerah lain? Nggak ada. Ikan Indonesia banyak, luas gitu, kopinya enak-enak, tapi lu cuma naruhnya Majalengka doang. Yes, betul. Oke. Jadi memang owner kami ini memang dia kan pengolah kopi ya. Kalau kita mungkin kenalnya prosesor. Nah, dia ini memang hanya fokus pada kopi Majalengka. Ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau kelebihannya jadi dia lebih memaksimalkan kopi yang memang dia kuasain. Yaitu kopi Majalengka, dan memang orangnya asli dari Majalengka juga. Nah, dari situlah mulai dia fokus coba pengembangan kopi sampai dia buka kedai, yaitu kopi Majalengka, yaitu disingkat Komale. Udah berapa lama Komale tuh? Komale tuh sekarang jalan mungkin setahunan udah. Sudah setahunan. Belum ulang tahun berarti nih? Makanya ini salah satu mungkin rangkaiannya. Oh, rangkaiannya jadi kayak ada apa ya itu sebutannya ya, campaign ya. Ya. Campaign acara ke nanti ulang tahun. Oh, kayaknya yang belum ulang tahun aja udah bisa ngadain acara gede gini. Pas lagi ulang tahun acaranya sebesar apa itu kira-kira? Nah, mudah-mudahan lancar. Nah, Zam, Komale sendiri kan belum nyampe 1 tahun nih. Kalau lu di kopi itu udah berapa lama? Atau lu bisa ceritain background lu lah? Oke, boleh. Jadi gue Iya, nggak apa-apa lah. Bebas Jam, bebas. Lu mau merokok juga nggak apa-apa di sini. Jadi saya tuh mulai di kopi itu 2017. Mas Kemal. Itu pertama kali itu ya seperti biasalah, fokus interesting sama kopi kayak latte art, manual brew. Karena
kayaknya orang tuh bisa bikin gambar itu baru dibilang barista. Ya kan dulu kayak gitu kan 2016 17 tuh gara-gara mungkin ngelihat film. Filosofi kopi. Okay. That's right. Nah dari situ mulai interesting. Tapi memang sebelum sampai di 2017 itu orang tua itu memang petani kopi. Orang tua lu petani kopi? Khususnya ibu. Okay. Ibu tuh memang dia tinggal di Pagar Alam. Pagar Alam itu kan penghasil kopi tapi memang robusta di sana. Iya robusta. Dari kakek nenek terus ke ibu fokus pada kopi dan mulai mungkin pas setelah nikah udah ditinggalin kopi karena memang udah tinggal di Jakarta. Nah tapi dari situ waktu kecil itu sempat ke kebun kopi kayak ngelihat kayak gini kopi dan makan buah cerinya kan manis. Nah, itu terus kenapa kopi pahit? Nah ya kenapa tuh? Good question. Namanya bijinya Pak. Jadi kalau kita cerinya memang buah gitu kan, buah kopi. Tapi setelah diproses dan yang memang diambil itu hanya biji kopi. Sampai akhirnya jadilah segelas kopi. Secangkir kopi. Ya nikmati dulu berarti. Oke. Thank you loh, ini ada kopinya loh. Ini biasa kan kalau misalnya lagi podcast gini kita orang kopi lah ya, jadi harus ada kopi di sini. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan kopinya, ini teh loh. Oke, jadi orang tua itu petani kopi, udah turun temurun atau memang dari nyokap doang atau dari kakek juga? Jadi ya dari kakek nenek, terus lahir ya di ibu dan sekarang sih masih ada kebun kopinya. Masih ada kebun kopinya? Masih ada. Cuman memang sudah nggak fokus lah ya, karena memang di Pagar Alam ini masalahnya adalah belum terkelola dengan baik. Mungkin sudah ada prosesor yang hebat di sana, tapi tidak dikhususkan untuk semua petani gitu. Jadi masih hanya segelintir orang yang sudah bisa mengelola kopi itu dengan baik. Sisanya target pasar, kopi pasar, target. Oke, jadi maksudnya itu pengelolaan kopi di sana masih kurang dari petaninya. Petiknya gimana tuh? Masih asal aja gitu ya? Iya betul. Mungkin kalau kita kenal kopi asalan, yes. Gitu ya. Jadi mereka masih petiknya ya hijaunya dipetik. Kalaupun yang dipetik merah tapi prosesnya aja masih belum benar. Gitu ya. Ya di silo mungkin pertama kali mulai tertarik sama kopi buat coba bisa gak ya gue memperbaiki kopi yang ada di Pagar Alam. Dan ternyata ya sampai sejauh ini, sampai di 2022 ini gue belum bisa gitu. Cuman ya sedikit-sedikit pelajarin gimana sampai nanti mungkin udah waktunya gue akan kembali. Dan iya lu harus balik, itu kampung halaman lu. Lu juga tahu bahwa di sana ada kendalanya apa. Lu udah tahu solusinya dan lu harus bawa perubahan ke sana, men. Betul. Itu dia. Itu salah satu tujuan gue. Wow. Jadi orang dulu nih, kayak lu harus terkenal dulu baru bisa didengerin sama mereka. Iya, karena memang kita nggak cuman untuk diri kita, tapi kita akan melibatkan banyak orang. Iya, banyak orang kadang-kadang kan mungkin ya, apalagi mereka petani yang udah lama. Lu tiba-tiba datang bilang, Pak nggak bisa gini loh. Kira-kira didengerin nggak tuh gitu? Wah sulit itu. Sulit sekali. Jadi ya prestasi lu harus tingkatin lagi. Ngomongin prestasi kan. Lu juara di Cup Tester. Yes. Nah, udah berapa kali sih juara? Aduh, prestasi yang bagus yang bisa lu bawa ke kampung halaman. Lu bilang, Pak saya juara nih. Saya setidaknya bisa lah ngebuat perubahan di sini. Wah, kayak masih kecil lah ya, masih nggak apa-apa kecil. Ada berapa juara sih memangnya? Oke, jadi kalau sejauh ini pertama kali ikut kompetisi di tahun 2021. 2021. Nah, itu pertama kali ikut kompetisi Cup Tester. Jadi ya nothing tulus lah ya semua. Kalau pertama kali kita nothing tulus lah. Coba aja lah ya, kita coba ikut, ternyata hasilnya lumayan, juara 1 dari itu situ. Bukan lumayan. Juara 1 tuh udah yang paling pertama ya kan, di atas, bukan lumayan lagi. Ya kan udah jackpot loh. Mikirnya hoki gue hoki. Tapi emang sih beginner's luck. Iya. Baru pertama lomba langsung juara 1. Nah itu ya. Jadi gue lomba kedua gak juara 1 kan? Juara 1. Juara 1 lagi lomba kedua. Bukan beginner's luck ternyata dia. Nah di situ akhirnya mulai terbuka. Kayaknya interestingnya ke Cup Tester nih. Gitu lagi. Itu
yang kedua itu di Bogor waktu itu kompetisinya yang ngadain Artisan Coffee sama komunitas kopi di Bogor, juga ada beberapa roastery di Bogor. Keren sih, maksudnya tahun 2002 itu pertama kali ternyata acara di Bogor, Cup Tester. Cup Tester pertama di sana 2022. Iya, dan ya saya kayak mikir, serius nih, serius pertama kali. Ya ternyata emang ditelusurin mungkin ada, tapi nggak sampai yang benar-benar serius seperti kemarin yang di Bogor. Dan itu yang di Bogor benar-benar dibuat serius, standarnya memang seperti standar nasional yang memang mengacu SCI ya kalau itu ICE. Nah dia buat sedemikian rupa, dibikin 8 set, masing-masing satu setnya 3 cup, 3 gelas itu. Dari 3 cup itu ada satu yang unik, ya sampai di final 8 cup jumlahnya. Nah, baru berlanjut ke di Tangerang itu ada MDM Coffee, dia juga ngadain Cup Tester. Dan ya itu juga satu juga. Baru yang terakhir yang masih paling hangat di Kediri. Berarti gue lagi ngobrol sama champion. Championnya Cup Tester. By the way, Cup Tester, dari tadi kita ngomongin Cup Tester iya, betul. Belum ngejelasin Cup Tester tuh itu apa. Siapa tahu ada yang lagi nonton ini. Dan tadi Cup Tester tuh apa sih? Lu lah yang sebagai championnya gitu, sebagai juara Cup Tester bisa ngejelasin. Gue dengerin aja. Oke, thank you Mas Kemal. Jadi kalau Cup Tester ini sepertinya kalau dari namanya ya Cup Tester, berarti cup ini cup gelas dicobain. Tadi mau digigit gitu. Gak bercanda ya. Jadi Cup Tester ini kalau di kopi itu kita melakukan penilaian pada kopi. Cuman memang penilaian ini biasanya kita nyebutnya cupping. Okay. Nah, tapi ketika masuknya lomba, maka disebutnya Cup Tester. Jadi ada cupping, ada Cup Tester. Sama gak sih? Sama. Icip-icip kopi juga. Bisa juga memang sekedar memang buat ini aja, buat kita kalibrasi, atau memang kita buat mendalami dari kopi tersebut. Nah, setelah itu di Cup Tester ini apa sih sebenarnya yang dicari? Cup Tester itu sebenarnya simpel banget, kompetisi yang menurut saya simpel banget. Dari 3 kopi kita hanya mencari one different atau satu kopi yang unik dari 3 gelas itu. Example misalnya dari ada 3 gelas misalnya nih. 1, 2. Nah 3 ini nanti kita cobain satu-satu. Emang wajib dicobain ya, nggak bisa kita Bismillah. Gak bisa. Kita harus tebak buah manis. Iya, itu gak bisa. Yang ini. Jadi harus tentu kita cobain. Jadi misalnya ada 3 gelas nih. Nah, example kayak gini. Itu 3 kita cobain satu-satu. Dari 3 ini nanti kita pasti akan kalau yang mungkin sudah punya kepekaan tinggi, dia bisa merasakan nih kayaknya ada yang beda, yang satu yang unik. Jadi soalnya tuh macam-macam. Walaupun semuanya kopi hitam yang sama ya, nggak ditambahin apapun, hanya kopi sama air aja. Tapi pasti ada yang beda. Mungkin proses, mungkin green size, mungkin juga suhu dia waktu di brewing. Tapi sebenarnya pakai kopi yang sama. Kopi yang sama. Kopi yang sama. Ya, makanya jadi mungkin misalnya green size di sini lebih besar, lebih kasar. Yes. Lebih halus, kasar gitu ya. Terusnya lu nyicipin 3-tiganya, lalu ngebedain yang mana sih yang kasar gitu. Yes, betul. Sulit ya. Tapi kalau kita makin rutin, sebenarnya kayak sehari-hari aja sih kita nikmatin. Mungkin hari ini kopinya kok agak asem ya, atau pas kita nyeduh lagi, kok kopinya lebih manis. Sebenarnya seperti itu. Jadi metodenya itu dia buat, misalnya ini 2 batch di 2 cup ini dengan batch yang satu, batch yang sama, yang ini diseduh lagi tapi dengan batch yang kedua. Sehingga itu dia, konsistensi kan sulit ya. Nah itu bisa jadi soal, bisa jadi buat main. Dan ini kan 3, ini satu set itu kan ya, 3 ya. Betul, terus ada 8 set. Yes. Dan lu harus nyicipin 8 kali 3 gelas, 24. Itu 24 gelas. Iya. Cukup sulit kayaknya. Tapi udah biasa lah sebagai seorang roaster yang biasa ngerosting dan nyicipin ya pasti itu udah biasa. Pantes selalu ikutannya Cup Tester. Tapi emang iseng aja sebenarnya, Mas Kemal. Iseng aja ikut Cup Tester tuh nggak yang sesuatu kayak Cup Tester
saya udah nguasain kopi nih, terus ikutnya cup tester nggak, nothing tulus yang. Tapi emang cup tester doang yang lo ikutin kejuaraannya atau lombanya itu, atau memang V60 manual brew, espresso, latte art gitu ikut juga? Kalau sejauh ini apa ya, fokusnya ke cup tester, tapi memang ada interesting juga kayak ke roasting atau ke manual brew, cuman mungkin hanya sesekali aja sih. Tapi udah pernah ikut lomba ya? Pernah ikut. Kalau manual pernah sekali. Lomba roasting? Roasting belum. Lomba roasting belum. Kebetulan kemarin yang diadain sama Magic Bean ya waktu itu, cuma malah jadi juri di situ dia. Iyalah, jadi juara cup tester jadi juri hasil roastingan orang, enak atau tidak ya kan. Nah balik lagi nih, cup tester competition yang diadain nanti itu tanggal berapa? Oke, kalau cup tester ini nama ini ya, acaranya Komale Cup Tester Competition 2022. Ini akan diadakan tanggal 16 Oktober 2022. Insya Allah, jadi berarti terhitung 2 mingguan lagi ya. Dari sekarang kita rekam podcastnya, tapi mungkin 1 minggu sebelum setelah ditayangkan. Editing dulu. Iya, harus diedit dulu, atau gue ngedit malam ini langsung kali ya. Nah, tujuannya sendiri selain mempromosikan cup testernya, ya pasti Komale-nya juga dipromosiin ya. Apa itu ada rangkaian kegiatan yang memang lo pengen bikin sebagai agent of change? Agent of change itu si Michael Jasin ya, gue pakai nih bahasa. Oke, gue ulang ya. Tujuannya sendiri dari lomba cup tester ini apa aja sih sebenarnya? Awalnya sebenarnya kita mau ini aja ya, mau bikin acara ini yang nggak terlalu besar, nggak terlalu sampai kayak melibatkan banyak pihak. Tapi ternyata cup tester ini perlu diseriusin. Gitu. Perlu kita bikin yang lebih besar untuk skala kedai aja. Tapi kita bikin yang benar-benar serius, lumayan besar. Nah, tujuan awalnya pertama kita mau mempromosikan kopi Komale-nya, Majalengka. Makanya di situ di temanya Komale Cup Tester Competition 2022, Aroma and Flavor, A Taste of Cakrabuana. Nah, Cakrabuana ini sendiri tuh pegunungan yang ada di daerah Majalengka. Dan itu kan berbatasan dengan apa aja ya, Garut ya, Cirebon apa, pokoknya kayaknya dekat sama Garut deh. Belum pernah kesana Pak. Nah, iya, makanya ajak lah. Trip kayaknya nih. Abis ini kita trip kayaknya bagus. Iya boleh. Nah dari situ berkembang ke salah satu kayak kita bisa ini nih, kita bisa sekalian bikin apa namanya buat menarik orang tuh, cup tester tuh yang acara yang memang sebenarnya penting loh. Pentingnya apa sih? Sensori ini semua barista harusnya punya. Betul. Nggak cuman buat roaster, nggak cuman buat prosesor, tapi barista itu tuh harus punya sensori yang baik. Itu sih wajib ya, karena barista itu kan tangan terakhir dalam menyeduh kopi. Yes, betul. Jadi kalau udah prosesnya baik, prosesornya udah bagus nih bikin kopinya, terus roasting juga udah bagus nge-roastingnya. Terakhir siapa yang bisa nge-serve ke tamu, ke penikmatnya? Penikmatnya ya udah barista. Dan bagaimana dia bisa serving dengan baik kalau dia nggak tahu rasanya gimana. Nah, makanya dari sinilah cup tester dibuat, selain mempromosikan kopi Majalengka, tapi juga kita mau mengajak teman-teman nih yang ikut maupun yang mungkin nanti terlibat di situ, bahwa cup tester ini basicnya sensori, dan kita bisa, semua orang punya sensori dan harus ditingkatin sensorinya, harus lebih peka lagi terhadap sensori kopi. Gitu. Nah, lu penggagas acaranya, pembuat acaranya, kemudian juga lu udah pernah sebagai pesertanya. Yes. Kasih tahu dong gimana sih caranya untuk bisa menang gitu. Wah, ini sekalian kita kasih ini ya. Jadi mungkin yang buat nanti ngelihat video ini, terus yang salah satu jadi peserta juga. Ini bisa jadi tips. Jadi kalau cup tester itu sebenarnya pertama balik lagi ke tujuan cup tester, kita hanya cari yang berbeda. Nah, mungkin buat latihannya kita harus membiasakan membedakan dari satu kopi, dari satu proses dengan proses yang lain ya. Contoh proses yang kita kenal kan ada wash, ada natural, honey, wine. Nah, dari proses itu nanti kita coba brew masing-masing.
Kita brew masing-masing, lalu kita bedain WOS itu kayak gimana sih, honey kayak gimana, natural bagaimana, wine bagaimana. Nah setelah itu coba dibuat mix seperti triangulasi. Oke. Nah nanti dari triangulasi ini misalnya kita bikin ini blendnya 50-50. Ini ada natural, ada WOS. Natural WOS, yang ini natural WOS tapi dibikin 40-60. Oke. Nah harusnya berbeda. Iya. Harusnya bisa melatih kita untuk menemukan yang berbeda. Nah dari situlah nanti mulai peka. Oh, oke, berarti dengan sedikit perbedaan blend itu bisa menghasilkan perbedaan. Bisa jadi unik, bisa jadi bagus, bisa jadi kurang bagus. Itu malah jadi berkaitan ke roaster sebenarnya. Kalau dia bisa ngeblend dengan baik, wah ini bisa jadi blend Bagus. Dia bisa keluarin, bisa dibuat. Bisa jadi kan kalau sekarang kan coffee blend banyak ya. Banyak banget. Termasuk Hampir semua kedai sekarang punya blend sendiri kan? ya betul. Bahkan bisa dia yang request sama roasternya, Mas saya mau blend ini ini. Wah mungkin dia sudah sempat nyoba. Nah lagi tipsnya kurangin rokok. Kalau memang perokok jangan ikut. Tapi ada satu kasus, bukan satu malah dua. Ya, dua kasus pas yang kemarin di Bogor. Saya kompetisi. Itu yang juara 3-nya itu perokok aktif. Bahkan sebelum final dia sebat dulu. Edan nih. Tapi bayangkan dia juara 3, tapi dia masih ngerokok. Bayangkan kalau dia saat itu berhenti ngerokok. Malah nggak bisa dia. Karena dia biasanya ngerasain sambil ngerokok. Oh iya ya. Jadi lidahnya malah keganggu kalau udah nggak ngerokok. Dia ada yang kurang nih. Jadi dia udah bisa membedakan ketika dia ngerokok ya kan. Oke. Rokoknya udah hilang rasanya. Jadi udah tahu dia isinya. Malah kalau berhenti dia bingung. Rasa rokoknya ngilang nih. Bisa. Pembelaan sebagai perokok juga gue. Bisa. Jadi emang kalau berarti perokok bukan berarti sensorinya nggak bagus. Bisa jadi sebenarnya dia bagus. Tapi memang karena mungkin saat itu dia ngerokok dulu. Bayangkan sebelum final dia ngerokok dulu. Keren sih tuh orang. Asli. Nah pas main nyata posisi 3. Bayangin kalau dia mungkin saat itu pas di final dia nahan sehari aja ngerokok. Bisa jadi. Ya bagusnya sih puasa dulu ya. Biar lidahnya nggak keganggu. Lidahnya bisa mengecap dengan lebih baik. Betul. Gitu. Nah itu juga tadi yang tips ketiganya puasa. Bener puasa. Betul. Puasa kalau bisa sebulan. Enggak. Mati Pak. Jadi puasa dalam artian yang memang kita ngurangin makanan yang berasa atau minuman yang berasa. Maksudnya yang berasa yang pekat ya. Contoh kayak nasi padang itu kan rendang gitu. Itu kan mantep itu. Abis itu penutupnya buah durian. Itu pasti langsung ketutup itu. Pekat semua rasanya. Sulit. Termasuk kita ngopi kalau bisa jangan di hari itu, di hari kompetisi. Ngopi hitam, kopi susu tuh jangan, karena memang itu akan menutupi palet lidah kita. Oh gitu. Karena kan memang sebenarnya kuncinya ada di aroma, hidung, sama di lidah tongyu ya. Jadi kalau lidah kita udah tertutup, kan kita minum yang susu kayak gini kan nempel ya di lidah. Dan itu butuh waktu sampai benar-benar bersih lagi, nanti baru kita bisa lebih peka. Gitu. Jadi ya 3 itu tadi, kalau bisa latihannya dari dibuat soal sendiri. Habis itu tadi puasa. Tadi yang kedua apa tuh ya? Lupa gue yang kedua. Kurangin ngerokok. Ya, kurangin. Kalau jangan ngerokok. Terutama pas di hari kompetisi. Itu penting banget. Kalau bisa jangan dulu ngerokok. Oke. Jadi ada 3 tips, tapi 1 tipsnya ini untuk spesial buat perokok doang ya. Ya ini karena memang 2 tipsnya general. Ini karena memang rokok ini apa ya? Ya kita kopi rokok one match banget sih katanya. Iya, udah katanya kental banget ya, CS kental, susah didesain. CS kental juga kadang-kadang bisa berantem loh. Oh iya juga sih. Jadi saling nggak mau menang. Rasa tembakau lebih bagus nih ya, kopi lebih bagus lah enggak ya. Oke, jadi tips buat cup tester ya, buat peserta itu yang pertama itu tadi adalah latihan untuk membedakan beans-nya di tempatnya masing-masing ya. Terus yang kedua itu buat perokok, jangan ngerokok dulu. Yang ketiga puasanya 1 hari full. Iya 1 hari full. Tapi lebih bagus lagi seminggu sebelum kompetisi udah mulai dikurangin. Oke. Yang mecin tuh yang kacau itu. Kacau. Kalau kita udah kena mecin, coba aja kalau misalnya ngetes nih.
sebelum makan mecin, ini ya misalnya kayak ciki-cikian atau yang makanan berbumbu pakai mecin, sebelum kita makan itu, terus kita coba ngopi, habis itu kita makan yang bermecin itu, terus kita minum kopi, pasti bakal jauh banget. Pasti kayak kok rasanya kurang ya? Oh. Karena ketutup palet kita. Padahal ini kopi yang bukan sama. Jadi tambah gurih tuh kopi. Nah, bisa jadi tuh. Jadi kompleks ini. Kan kasih mecin. Jadi itu makanya kalau di kompetisi kita ketemu sama yang ini, ada juga kan kopi kan ada asin ya. Nah, kita ketemu kopi yang asin itu hati-hati banget deh. Pasti di lidah kita pasti susah itu. Mungkin ada tips satu lagi ya. Serius dalam berkompetisi. Ya karena sayang banget kalau misalkan ikutan kompetisi cuma buat seru-seruan, ikut doang gitu, nggak apa-apa lah kalah. Ya itu udah wasting time, wasting money. Jadi kalau bisa pas lagi kompetisi dari sebelum dan saat kompetisi itu udah serius mempersiapkannya. Jadi bermanfaat banget tuh kayaknya. Yes, setuju. Karena memang kan ya ada aja sih mungkin sebagai buat dia biar ngeles ya. Kayak ya gue cuman iseng aja gitu ikut kompetisi, nggak terlalu serius. Dalam hatinya mah padahal pengen menang. Aduh, lumayan ini. Tapi memang kalau kita kejar banget juara, malah justru hasilnya kadang kurang maksimal. Tapi tetap fokus, serius gitu. Jangan dianggap remeh. Tetap fokus, cuman jangan memang berharap banget juga. Kalau kita udah terlalu berharap kan, ya kadang rencana Tuhan ya, gitu. Asik. Rencana Tuhan. Jadi kan emang udah takdirnya menang ya menang ya. Menang. Walaupun ngerokok juga sebat dulu ya kan jadi juara 3. Iya. Terus ya. Langsung dia menyesal kali ya. Coba gue gak ngerokok. Juara 1 gue. Iya. Terus yang kemarin juga MDM. Ada dia juga perokok juga. Juara 2 juga. Ya berarti kan sebenarnya orang yang perokok pun juga punya kepekaan yang tinggi gitu. Cuma memang bisa jadi karena tadi dia ngerokok itu dulu. Jadi akhirnya terbatasi gitu. Harusnya dia bisa lebih maksimal. Cuman ya oke kalau emang kita kan gak bisa ya melarang orang buat berhenti. Tapi kalau pas kompetisi lu kurangin boleh lah gitu. Oh mungkin bakal bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi. Paling gak you do your best lah. Oke. Keren sih ini dapat tips dari juara ya. Mungkin yang bisa mengikuti bisa jadi juara lagi. Wes, amin. Ya jadi kompetitor berat lah. Tapi lu nggak main kan pas lagi hari hanya? Oh ya, jadi kalau di sana technical judge. Oh technical judge. Iya. Jadi insya Allah sih inilah nggak ada penghalang lah. Kedepannya lu bakal jadi kompetitor terus atau memang udah nggak mau berkompetisi lagi? Gue jadi judges aja deh. Oke, jadi gue ada satu tujuan, satu target yang apa ya? Mungkin ini bukan akhir ya, tapi ini salah satu langkah besar yang saya ambil, yaitu ikut kompetisi Indonesia Cup Tester Championship. Oh, yang diadakan oleh ICE. Langsung nasional ya. Ya, nah itu mungkin apa ya? Ya tetap pasti ikut kompetisi yang reguler, yang kayak kedai atau daerah-daerah yang ngadain Cup Tester masih ikut. Cuman kayaknya harus coba di ICE yang Indonesia Coffee Event yang ICTC ini. Daerah udah menang kan? Habis itu ke nasional, habis nasional ke dunia. Amin maksimal. Jadi ya tadinya kayak ragu karena kan investasinya lumayan ya. Lumayan banget. Itu gila banget itu. Karena buat yang memang awalnya cuman coba-coba. Awalnya coba-coba juara 1, besoknya coba-coba juara 1. Masih coba-coba lagi ya. Ini kayaknya udah bukan coba-coba lagi nih. Ntar gak juara. Nah, harus coba-coba lagi loh. Iya. Jadi ya udah akhirnya coba beraniin, tapi memang ada ininya, ada yang poinnya. Kalau misalnya saya mau ikut ICTC, paling nggak ada PT atau ada coffee shop yang menaungi. Oh gitu. Karena kan kalau investasi sendiri lumayan kan, 1,5 non-member. Kalau kita udah member 1 juta apa kalau nggak salah ya, 1 juta apa 400 gitu. Ya tetap lumayan. Yang member aja udah lumayan kan, apalagi yang non-member. Akhirnya ya udah ICUS yang emang non-member ikut. Terus disupport oleh salah satu coffee shop namanya Daily Dose Coffee itu di daerah Bogor. Punya teman juga sempat bilang kan, kayaknya saya nggak ikut tahun ini, mungkin tahun depan biar lebih siap budgetnya, fee-nya. Dia mikir gitu. Habis itu dia kontak sehari kemudian buat
kalau misalnya gue support lu setengahnya, mau ikut nggak? Oke. Nah, ayo ikut serius. Kalau emang bener disupport, gue ikut. Ya udah, Aikus yang benar-benar sampai begadang itu buat nungguin dibuka registrasinya jam 10 pagi. Ya udah, jam 10 pagi itu udah siap standby laptop. Langsung pas udah 10 udah di refresh ternyata udah bisa login, langsung daftar, dapat langsung, dan itu regis dan itu berasa langsung 1,5. Itu udah belum kan? Udah. Ya hari apa dia? Kemarin deh itu pendaftarannya. Iya, maksudnya lombanya. Oh, lombanya nanti. Nanti kan yang bawa pendaftarannya kemarin, lombanya nanti akhir bulan Oktober. Ya doain lah semoga bisa semangat kasih yang terbaik. Itu tadi gue udah kasih tips ya. Oh iya. Thank you loh. Tipsnya dari lu buat lu sendiri. Jangan dilupain puasanya 1 bulan. Wah, dari sekarang tuh berarti. Tapi the best ya, semoga beruntung, semoga juara di nanti yang Indonesianya ya, biar bisa tahun depan udah langsung ke yang dunianya lah. Amin ya Allah. Kalau soal model pasti kalau udah juara pengen wakilin Indonesia pasti ada jalan. Amin. Tenang aja, buat yang nonton tolong dong dibantu ya. Oke, thank you banget udah datang ke sini. Acara Komale Cup Testernya nanti semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Selamat banget buat Komale. Udah hampir 1 tahun di sini. Ya 1 tahun di berjalan, kopi gitu. Yes. Bulan apa dia? Apa nih? 1 tahun ya Komale? Akhir ini deh, kayak akhir tahun ini deh. Tapi gue kan belum spesifik banget tuh. Tapi kayaknya sih sebagai acara ini memang sebagai ya 1 tahunnya lah. Gitu biar dibuat jadi, sekalian. Semoga gak berakhir di acara ini, ada acara lagi. Amin. Terus jangan 1 tahun doang, ulang tahun ini mungkin kedua, ketiga dan seterusnya. Betul. Sehingga bisa ya masuk ke dunia kopi dan bikin acara-acara yang bisa mengedukasi juga. Tentu. Dan insya Allah. Iya, buat lo juga thank you banget dah udah datang ke sini. Gue bingung deh kadang-kadang lagi pengen ngomong apa lagi gitu. Kurang kopi kayaknya. Minum dulu. Langsung seger. Saya thank you juga Mas Kemal. Udah diajak ke tempatnya nih, ke Teka-Teki dan apa ya, mungkin kita pernah ketemu juga kan di lain tempat, lain event di itu. DNC itu juga DNC. Itu videonya udah ada tapi gue belum upload. Gue videonya dikit doang, jadi kayak seru kalau misalkan si orang DNC-nya bisa kesini podcast bareng sama gue sambil ngelihat video itu, jadi kita bisa ngobrol banyak gitu. Oh iya, benar. Ya kalau misalnya yang punya DNC-nya nonton, gue ngundang lo. Ya lo harus nonton sih. Oke, sampai di sini aja podcast hari ini, ngobrol sambil ngopi bareng sama Mas Azmi, juara Cup Tester, udah juara lah. Ntar abis ini the next Cup Tester Indonesia, abis itu the next World Cup Tester ya kan. Thank you Mas Kemal, Sudahan Project dan Teka-Teki Coffee. And see you in the next video. Bye.